Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi Ariswandani. Di sini saya akan melakukan atau memaparkan UAS, analisis dan presentasi data kesehatan menggunakan Orange Data Mining. Mudah-mudahan di sini perkenalkan nama saya sendiri Fahmi Ariswandani, NPM saya 2122000006. Program studi itu Product Data Science. Di sini topik analisis yang saya pilih pada kesempatan ini, saya akan melakukan analisis data menggunakan Orange Data Mining. Dataset yang digunakan berfokus pada deteksi penyakit jantung atau heart disease. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah untuk memahami proses analisis data, visualisasi, dan klasifikasi untuk mendeteksi potensi penyakit jantung secara lebih detail. Nah, latar belakangnya, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak kasus yang tidak terdeteksi sejak dini karena kurangnya pemeriksaan rutin dan keterbatasan tenaga medis dalam menganalisis data kesehatan pasien. Nah, dengan memanfaatkan teknologi data mining, kita dapat mengolah data pasien secara sistematis untuk menemukan pola atau indikasi awal dari penyakit jantung. Analisis ini penting karena memungkinkan deteksi dini, pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan penyakit. Nah, dataset yang dianalisis mengandung informasi penting seperti usia, tekanan darah, kadar kolesterol, serta kondisi medis lainnya yang berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung. Melalui analisis ini diharapkan kita dapat memahami faktor-faktor risiko utama dan membantu proses indikasi prediksi secara lebih akurat. Nah, dataset. Dataset di sini itu ada tiga ya, ada atribut, ada jenis, ada keterangan. Nah, di sini itu yang atribut pertama ya dari dataset ada seks atau jenis kelamin. Jenisnya itu kategori, keterangannya itu di sini itu jenis kelamin ya atau lelaki atau perempuan. Kemudian chest pain type yaitu jenis nyeri dada yang dialami pasien ya di sini ya. Misalnya tipikal agnia, tipikal agnia dan sebagainya. Di sini masih kategori. Resting BP itu numerik. Ini tekanan darah saat istirahat. Kemudian resting ECG di sini kategori ya. Ini itu hasil dari rekaman EKG saat istirahat. Kemudian Max HR jenisnya itu numerik, yaitu detak jantung maksimal yang dicapai pasien selama tes. Kemudian fasting BPS masih numerik, di mana kadar gula darah saat puasa. Kemudian exercise agnia yaitu masuk ke kategori apakah pasien mengalami agnia nyeri dada saat berolahraga. Di sini jawabannya itu yes atau no ya. Nanti saya akan tampilkan datanya ya. Kemudian Colpic masuk ke jenis numerik yaitu depresi ST yang diinduksi oleh olahraga dibanding dengan kondisi istirahat. Kemudian ST slope kategori ya, yaitu kemiringan segmen ST pada EKG saat olahraga. Kemudian ada kolesterol, di sini itu kadar kolesterol ya, jenisnya itu numerik. Kemudian egg atau umur pasien ya, di sini ya, numerik jenisnya. Tempatnya mungkin saya akan membuat yang baru aja ya teman-teman ya, biar sekalian ngejelaskan ya. Nah, di sini saya udah buat, di sini itu ada mining data orange yang kosong di sini ya. Pertama-tama di sini saya tambahkan file dulu. Di sini filenya udah saya tambahkan ya teman-teman ya. Di sini filenya itu file data heart disease. Nah, kemudian untuk row-nya seperti yang tadi kayak age, nomor ya, tipenya itu numerik ya, atau jenisnya numerik ya. Row-nya fitur di sini. Kayak seks, masuknya ke kategori. Kenapa? Karena wanita atau laki-laki ya di situ ya. Kemudian kita fokus ke sini ya teman-teman untuk heart disease. Nah, heart disease di sini itu fiturnya itu ke target ya teman-teman. Karena kita kan datanya itu heart disease. Jadi kita klik apply aja. Nah, sesudah klik apply, kita tambahkan data table. Di sini data table ini untuk membaca dari si data ini ya teman-teman ya. Ini ya. Nah, ini datasetnya di sini ya. Yang tadi ya, ini untuk gambaran isi datasetnya seperti testing, printf ya di sini. Selanjutnya kita tambahkan fitur statistik di sini. Fitur statistik kita sambungkan
sini untuk membaca data missing data ya, dari data yang kita upload tadi. Apakah data tadi itu ada yang enggak, ada yang kosong ya. Di sini untuk missing datanya 0% ya, semuanya 0% ya. Tahap selanjutnya ya, kita tambahkan select column ya teman-teman. Select column di sini itu untuk menambahkan fitur untuk menambahkan target ya, untuk menargetkan si hard disk ini ya teman-teman. Di sini untuk menargetkan hard disk. Selanjutnya kita tambahkan preprocess di sini. Preprocess ini aja ya. Kemudian kita ambil modelnya ya teman-teman. Modelnya itu ini ada SPM pertama, SPM boleh yang mana aja ya teman-teman. Yang pertama random forest, kemudian NV bias, kemudian NV bias ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya logistic regression, kemudian tree ya teman-teman. Tree di sini aja ya. NV bias. Oke, selanjutnya kita tinggal hubung-hubungkan saja. Nah, kemudian kita tambahkan test and score di sini. Langsung kita sambung-sambungkan saja. Jadi test and score di sini itu untuk menampilkan hasil ya teman-teman ya, dari model-model yang kita gunakan ya, ada SPM, random forest ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-temannya di sini itu kita perhatikan ya. Nah, untuk si preprocessnya juga harus tersambung dengan test and score ya teman-teman ya, agar bisa menghasilkan datanya ya teman-teman, agar kebaca ya teman-teman. Jadi nah, ini modelnya diproses di sini, preproses, kemudian dibaca ke sini ya teman-teman ya. Ini sedang di running ya teman-teman ya. Nah, langsung aja kita buka. Di sini udah keluar hasilnya, AUC-nya, CA-nya berapa. Jangan lupa tambahkan satu lagi ya, confusion matrix. Confusion matrix itu untuk ini ya, untuk menampilkan ini ya, false true ya. False true. Di sini udah lengkap semua ya, ada. Nah, di sini untuk tahap terakhirnya itu kita menambahkan satu ini lagi ya, scatter plot untuk membandingkan hasilnya ya teman-teman ya. Untuk di sini itu untuk yang si logistik regressionnya yang pola birunya, yang positifnya itu lebih banyak kumpul di bagian 0 sampai 0,2 ya di sini ya, di daerah sini. Nah, sedangkan untuk yang apa? Yang si SPM itu bisa sampai 9 ya di sini ya, numpuknya ya di atas ya, 0,9 ya. Nah, kemudian untuk yang deteksi jantungnya itu di logistic regression itu sangat tinggi, yaitu ini ya hampir ke 1 ya. Jadi yang merah yang positif negatifnya itu terdeteksinya cukup banyak, sedangkan yang SVM itu sebaliknya, yaitu di sini ya, di kisaran sini ya. Di kisaran 3, 4, 5 ya rata-rata nih ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu logistic regression dan SVM sama-sama efektif dalam mengklasifikasi data. Dengan logistic regression sedikit lebih kuat ya, terlihat pada area bawah yang terlebih dominan di titik merah. Titik campuran menandakan perlunya model tambahan atau fitur lain untuk meningkatkan akurasi prediksi. Jadi untuk bagian tengah ini mungkin kita lebih perlu untuk meningkatkan akurasi atau presisi ya. Misalnya seperti ini nih. Ini kan bagian tengahnya itu ini lebih presisi lagi ya teman-teman untuk exercise dan exercise alinea dan random forest di sini ini lebih presisi lagi ya. Misalnya ini setelah dilakukan evaluasi model menggunakan metode 10 volt cross validation, berikut hasil pengukuran dari 10 volt, berikut hasil dari pengukuran performa setiap model. SPM mendapatkan akurasi 84% dengan AUC 0,896. Performanya cukup baik, namun masih kalah dibandingkan model yang lain. Jadi masih ada yang lebih tinggi daripada SPM. Kemudian random forest memiliki akurasi 85,7% dan AUC 0,918. Model ini stabil dan memiliki kemampuan prediksi yang cukup tinggi. Kemudian decision tree memiliki akurasi 80,4% dan AUC 0,790 sehingga kurang optimal dibandingkan model lainnya untuk decisionnya ya. Untuk model tree ini lebih rendah daripada model lainnya. Kemudian Navi bias memiliki akurasi 85% dan AUC 0,918. Performa cukup baik tapi masih sedikit di bawah random forest dan logistik
regression ya di sini ya, untuk bagian ini ya, persennya ya, CA-nya. Kemudian logistic regression menjadi model terbaik dengan akurasi 86,5% ya di sini ya. Untuk logistic regression 86,5% ya. AUC-nya 0,924 serta nilai precision, recall, dan advance score yang seimbang, masing-masing di angka 0,86,5. Model ini juga memiliki MCC tertinggi yaitu 0,726 ya. MCC-nya 0,726 yang menunjukkan prediksi yang lebih konsisten dan akurat. Jadi untuk yang model apa? Model ininya itu lebih akurat. Nah, jadi untuk model terbaiknya itu di sini itu logistic regression. Alasannya karena AUC-nya yang paling tinggi. Jadi menunjukkan model ini paling baik dalam membedakan antara pasien yang memiliki penyakit jantung dan yang tidak. Kemudian akurasi CA-nya tertinggi yaitu 86,5 dan F1 precision dan recall paling seimbang menunjukkan performa eh, yang stabil ya ini. Ini stabil banget ya, 865, 865 dan 865 ya. Yang terakhir untuk confusion matrix-nya di sini kita ambil dari hasil dari model yang terbaik ya. Di sini itu ada logistic regression. Nah, di sini ada true negatifnya, yaitu pasien yang benar-benar tidak memiliki penyakit jantung dan diprediksi tidak sakit, yaitu sebanyak 342 ya, atau true negatif. Kemudian untuk true positifnya, true positif atau pasien yang benar-benar memiliki penyakit jantung dan diprediksi sakit, yaitu sebesar 452 orang. Nah, kemudian untuk false positifnya itu yaitu 68 ya. Di sini false positif itu yaitu pasien yang tidak sakit tapi diprediksi sakit. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada false negatif yaitu pasien yang sakit tetapi diprediksi tidak sakit ya. Di sini ada 56 orang. Kesimpulannya, dengan analisis ini, model prediksi dapat membantu deteksi dini dari pengambilan keputusan medis sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan. Dan juga analisis data orang ini pada dataset penyakit jantung menunjukkan bahwa model terbaiknya yaitu logistic regression dengan performa akurasi 86,5% dan AUC 0,924. Untuk wawasan yang saya dapatkan untuk data mining orange kali ini itu untuk di heart disease ini, topik tentang heart disease ini saya mendapatkan bahwa data mining orange ini sangat berguna untuk kita memprediksi suatu penyakit ya teman-teman. Suatu penyakit dan menggunakan berbagai macam model. Contohnya di sini ada SVM, random forest, tree, Navi-Bayes, logistic regression. Dan diantaranya itu yang paling terbaiknya itu yaitu logistic regression. Nah, dan yang terakhir itu untuk atribut yang paling berpengaruh. Nah, di sini itu untuk melihat atribut yang paling berpengaruh, atribut dataset tadi yang paling berpengaruh apa? Saya menambahkan rank di sini yaitu dari test score langsung ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat atribut yang paling berpengaruh ya di sini berdasarkan analisis ranking fitur, ST slope, exercise agnia dan chest pain tape adalah atribut yang paling berpengaruh terhadap prediksi penyakit jantung. Hal ini menunjukkan bahwa pola EKG saat olahraga dan gejala nyeri dada menjadi indikator kuat. Sementara itu faktor seperti jenis kelamin, usia, kadar gula, puasa juga berpengaruh meskipun tidak sebesar 3 atribut utama ya di sini ya. Ini ada slope, exercise agnia, chest pain type ya. Jadi ini itu urutan dari ini ya, 3 besarnya ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi